Halo. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Luciana Sarina Indah. Saya Elvira Femia. Saya Elizabeth Indriani Nahdu. Saya Elda Delina. Saya Fabianus Alexandro. Saya Luciana Nirmadama. Saya Magdalena Saiman. Saya Yohanes Karusturu. Saya Francisca Yasinta. Dan saya Petrina Apolonaria Mohon. Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang untuk mama-mama. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada mama-mama yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Jadi kami mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Sankt Paulus UT, program studi sarjana perawatan. Hari ini kami akan melakukan penyuluhan terkait dengan KB. Untuk itu, saya langsung saja berikan kepada pemateri untuk menjelaskan apa itu KB dan jenis KB itu sendiri. Sebelumnya mungkin mama belum mengenal saya, jadi saya Femi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mama-mama, mungkin mama-mama dari mana lagi? Iya. Maka kami juga izinkan aku untuk memperkenalkan masyarakat. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Sandro. Saya dari Batu Lali, Sulawesi Selatan. Mungkin siapa mama atau masih saya Sulawesi Selatan? Baik, mama-mama, kita akan langsung materi saja. Jadi penyuluhan pada pagi hari ini adalah KB. Kata KB mungkin si mama-mama tidak diasingkan lagi. Mama. KB itu keluarga berencana. Dari definisinya tersebut, KB adalah usaha untuk menjalankan atau merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. Tujuannya untuk membentuk keluarga kecil sesuai kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga. Jadi, mama, KBO, kita benani teknik pada mga roy atau mga mantan. Tujuan KBO untuk menjaga jarak daripada kopi mama. Contohnya ya, luas interso. Tadi sampai 1 tahun mga kuliah anak ucap. Jadi mama, itu akan bisa mempengaruhi kesehatan dari mama. Itu cara ya dinas kesehatan nggak ada program untuk KB atau keluarga berencana. KB adalah program atau upaya komprehensif untuk membentuk keluarga kecil yang sejahtera dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengatur jumlah anak dan kehamilan. Program KB meliputi pendidikan, konseling, layanan kontrasepsi, dan kegiatan terkait layannya disampaikan melalui tenaga penyiaran KB. Jadi, camota polijelas takut teman-teman itu menurut teori definisi KB tersebut. Jadi tujuan KB, bolehlah jelas teman-teman. Jadi tujuan KB itu bukan untuk melarang kita membuat anak, tapi untuk menjaga jarak supaya kesehatan kita memang supaya terjaga terus tuh. Yang tujuan KB menurut teori yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga dan cara mengatur kelahiran, menjaga jarak maksudnya. Yang kedua, membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran. Yang ketiga, meningkat kualitas generasi penerus bangsa dengan menjarakan kehamilan sehingga ibu punya waktu untuk merawat dan membesarkan anak. Kota ketiga mama, jarak ke anak kita yang pertama dan kedua, otomatis anak yang pertama ngancengnya merawatnya dengan baik. Contoh mama ya, yang pertama hiat mas nanti. Kenapa? Kita memang fokusnya pada hiakan itu merawat apa? Kita merawat anak kopi, tidak ke cabang pikiran kecuali ya merawat bapaknya. Yang keempat, mempercepat penurunan laju pertumbuhan penduduk sebagai upaya mengatasi ledakan penduduk dan meningkat kesehatan rakyat. Yang keempat tujuannya supaya
angka angka penduduk di Indonesia ini supaya tidak terlalu melonjak lebih tinggi. Kenapa? Ini akan bisa mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia, terutama kita yang ada di Manggarai ini. Terus terang, ekonomi di THC Manggarai ya sangatlah terbatas lah. Yang keempat, mencegah kehamilan yang berisiko tinggi akibat terlalu muda, terlalu tua, atau terlalu sering. Untuk memahami poin lebih jelas yang pada poin yang ketiga tadi. Mempersiapkan generasi muda ini juga sama dengan yang tadi. Yang ketujuh, meningkat partisipasi para pria dalam pengaturan kelahiran dan tanggung jawab bersama dalam keluarga berencana. Manfaat KB Mama. Yang pertama, kota kesehatan di Bapak selalu terjaga. Manfaat KB menurut teori Mama. Yang pertama, meningkat derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak. KB dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan yang beresiko kesehatan ibu dan anak. Yang tujuan KB menurut teori Mama yang pertama, meningkat derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga dan cara mengatur kelahiran. Menjaga jarak maksudnya. Yang kedua, membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran. Yang ketiga, meningkat kualitas generasi penerus bangsa dengan menjarakan kehamilan sehingga ibu punya waktu untuk merawat dan membesarkan anak. Kota ketiga, mama-mama, jarak ke anak kita, yang pertama dan kedua, otomatis anak yang pertama ngancengnya merawatnya dengan baik. Contoh mama ya. Yang pertama, hiat mas nanti. Kenapa? Kita memang fokusnya pada kan itu merawat apa? Kita merawat anak kopi. Tidak ke cabang pikiran kecuali ya merawat bapaknya. Yang keempat, mempercepat penurunan laju pertumbuhan penduduk sebagai upaya mengatasi ledakan penduduk dan meningkat kesehatan rakyat. Yang keempat tujuannya supaya angka penduduk di Indonesia ini supaya tidak terlalu melonjak lebih tinggi. Kenapa? Ini akan bisa mempengaruhi perekonomian yang ada di Indonesia, terutama kita yang ada di Manggarai ini. Terus terang, ekonomi di THC Manggarai ya sangatlah terbatas lah. Yang keempat, mencegah kehamilan yang berisiko tinggi akibat terlalu muda, terlalu tua, atau terlalu sering. Untuk memahami poin lebih jelas yang pada poin yang ketiga tadi. Mempersiapkan generasi muda ini juga sama dengan yang tadi. Yang ketujuh, meningkat partisipasi para pria dalam pengaturan kelahiran dan tanggung jawab bersama dalam keluarga berencana. Manfaat KB yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak. KB dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan yang berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, membantu membentuk keluarga yang tepat sesuai ekonomi. KB memungkinkan pasangan mengatur kapan mulai punya anak, berapa banyak dan berapa tahun jarak agar sesuai kondisi ekonominya. Itu tergantung dari kesepakatan antara mama dua bapak. Yang ketiga, membantu menurunkan angka kematian dan anak. Mama, jadi seringnya melahirkan. Yang pertama, faktor risiko. Nekarabot si mama, alat reproduksi si mama, itu bisa rusak. Yang kedua, rentannya kematian baik itu mama sendiri dan bayi yang ada dalam kandungan. Itu mama. Baik, yang berikut kita masuk jenis KB. Nol si mama apa jenis KB yang tadi ada atau untuk mama tergantung itu tadi anak KB. Untuk kesempatannya saya berikan kepada pemateri yang kedua. Terima kasih. Sebelum saya memperkenalkan jenis-jenis alat kontrasepsi KB, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Uci. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis alat kontrasepsi. Untuk gambarnya Mama, kita bisa lihat di leaflet yang sudah kami bagikan tadi. Yang pertama Mama ada namanya KB IUD.
KB ini mama dipasang di rahim dan bertahan selama 3-5 tahun. Kelebihan dari KB ini mama aman untuk mama-mama yang sedang menyusui karena tidak mempengaruhi produksi ASI dan tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Dan kekurangan dari KB ini mama yaitu menimbulkan rasa tidak nyaman di perut ketika dipasang dan perubahan pola haid. Dan yang kedua mama ada namanya KB implan. KB ini mama dipasang di lengan atas di bagian sini mama dan bertahan selama 3-5 tahun. Kelebihan dari KB ini mama aman untuk mama-mama yang sedang menyusui dan kekurangannya yaitu menyebabkan nyeri dan bengkak pada kulit di area pemasangan implan tadi, pola haid yang tidak teratur, kenaikan berat badan, nyeri payudara, jerawat, nyeri perut, dan sakit kepala. Dan yang ketiga mama ada namanya KB suntik. KB suntik ini mama dibagi menjadi 2 yaitu KB suntik 1 bulan dan KB suntik 3 bulan. Kelebihan dari KB suntik yaitu aman untuk mama-mama yang menyusui karena tidak mempengaruhi jumlah produksi ASI, membantu menambah nafsu makan, mengurangi rasa nyeri saat haid. Dan kekurangannya yaitu menyebabkan siklus haid tidak teratur, keputihan, sakit kepala, jerawat, dan berat badan naik. Dan yang keempat mama ada namanya pil KB. Kalau pil KB ini mama dia itu diminum setiap hari sesuai anjuran dari dokter atau petugas kesehatan. Kelebihan pil KB mama yaitu praktis dan mudah digunakan, mengurangi nyeri saat haid, dan kekurangannya yaitu keputihan dan berat badan naik. Dan yang terakhir mama ada kondom. Kalau kondom ini mama dia itu dipasang pada alat kelamin pria. Dan manfaatnya selain mencegah kehamilan, kondom ini juga mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Baik mama, itu saja penjelasan mengenai jenis-jenis alat kontrasepsi KB. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kakak Uci dan Kak Sandro yang telah memaparkan materi penyuluhan terkait dengan KB. Jadi mama, itu Bo, isi boleh jelas apa itu KB, tujuan dari KB, terus jenis-jenis KB. Mungkin isi mama satu dati mengerti dengan ceritanya bisa Kakak Sandro atau Kak Uci. Amin terima. Jadi Ibu, saya mau bertanya, kebetulan saya ini baru pertama kali mau menggunakan alat kontrasepsi. Jadi yang saya mau tanyakan, kira-kira KB apa yang cocok buat saya yang baru pemula atau baru mau memakai KB tersebut? Baik, terima kasih mama untuk pertanyaan itu. Sarannya mama, kalian lebih baik kita menggunakan KB IUD. Karena selain jangka panjang yang 3-5 tahun, KB IUD ini mama baik untuk kita saat menyusui bayi karena tidak mempengaruhi produksi ASI dan tidak menyebabkan kenaikan berat badan mama. Iya, sudah. Sebelum kami menutupi penyuluhan pada hari ini, kami sangat berterima kasih kepada Mama yang sudah merelakan waktunya atau mendengar apa yang kami jelas pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi mama-mama dan juga baik mama-mama. Sekian penyuluhan dari kami terkait dengan KB. Untuk itu mama-mama, mungkin mama-mama masih bingung terkait dengan penggunaan KB. Untuk itu kami menyarankan untuk mama-mama bisa ke fasilitas kesehatan untuk lebih mendalami terkait dengan penggunaan KB tersebut. Terima kasih.